Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di siang hari ini kita siang hari yang cerah bertemu lagi dalam pelajaran tauhid yang kita masih di bab 2, bahwa man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa saja yang membenarkan tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Nah, untuk hadisnya ini agak panjang ya. Paling kita butuh, insya Allah semoga juga bisa. Terus ya ini kaji juga ya, untuk 4-5 pertemuan tentang hadis ini ya, karena ini hadisnya luar biasa panjang dan juga kandungannya ya, kandungannya ini banyak sekali ya. Taruhlah tentunya sekarang September, Oktober tuh ya. Nah ini bisa jadi target untuk menyelesaikan hadis ini ya. Terlepas dari beberapa kendala, mudah-mudahan terus kita lancar dalam terus belajar ya, khususnya hadis ini juga. Hadisnya dari Husain bin Abdurrahman an Husain ibni Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubairin beliau bertutur, suatu ketika saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Qala faqala ya ayyukum ra'al kaukabal ladhi in qadda al-barihah siapa, dia bertanya ya. Maka dia bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Ini kan hadisnya menceritakan ya. Faqultu ana ya. Saya pun menjawab, saya ya, yang melihat bintang jatuh ya. Tsumma qultu ama inni lam akun
fi sholatin walakinni luiktu. Ketika itu kemudian saya mengabarkan ya, maksudnya si Husain ya. Saya mengabarkan, ketahuilah bahwa ketika itu sesungguhnya saya tidak sedang mengerjakan sholat, tetapi saya sedang disengat oleh kalajengking. Qala fama sona'ta qultu taqaitu. Ia bertanya, lalu apa yang engkau lakukan? Saya menjawab, saya minta diruqyah. Nah ini terus qala fama hamalaka ala dalik qultu hadisun haddatsana Husyakbi. Ia bertanya lagi, alasan apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Agar diruqyah maksudnya ya. Saya menjawab yaitu hadis dari Asy-Sya'bi ya. Asy-Sya'bi. Dasanahu Asy-Sya'bi ya. Kurang jelas nih. Kecil soalnya tulisannya nih. Qala wa ma haddatsakum. Yang tuturkan kepada kami, ia bertanya hadis apalagi yang dia tuturkan kepadamu. Satu hadis saja dulu ya sampai ini. Pula ada gini. Qultu haddatsana an Urai databni al Husaybi annahu qala la ruqyata illa min ainin au humatin. Nah itu ya, saya menjawab, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah ya, bin Al-Usaib bahwa Buraidah berkata, tiada ruqyah kecuali karena ain, ya, nanti kita terangkan apa itu ain ya, atau sengatan. Belum hadis ya, belum selesai ini hadis ya. Sedikit lagi nih ya. Lumayan sekali. Qala qad asana man antaha ila ma sami'a walakin haddatsana ibnu Abbasin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uritu alayyal umamu ra'aitun nabi mahu al
rahtu wan nabi ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Ia berucap, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah dia dengar. Tetapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami dari Nabi SAW. Bersabda, umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku, aku melihat seorang Nabi bersamanya seorang Nabi atau ya ada yang satu ya, maksudnya satu atau dua orang bersamanya ya. Dan dua orang bersamanya juga bisa. Terus sampai rajulan ya. Wan nabi walaysa ma'ahu ahadun id rufi ali sawadun azimun fadanantu annahum ummati faqila li hada Musa wa qaumuhu fa nazartu faida sawadun azimun. Kita bereskan ya. Faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Ini masih panjang sebenarnya, cuman kita bereskan sampai sini dulu. Nanti ini tandai dulu ya hadisnya ya, supaya tidak lupa ya. Tapi ada pula seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu jumlah yang banyak. Maka aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku, tetapi dikatakan kepadaku itu adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang besar pula, maka dikatakan kepadaku itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ya. Mulai sabit andabin ya, dan tanpa azab ya, la hisabin wala azabin, atau bighairi hisabin wala azabin. Nah, kita bagi pelajarannya ini sampai sini dulu ya. Nanti ada penjelasan atau yang beriman kepada. Iya, nanti ini ada. Anu enggak salat enggak disiksa. Ya, enggak cuma disiksa tuh. Bahwa beriman dan bertakwa. Ini ada ininya, ada amalannya. Di sini ada. Jadi ini sampai sini dulu ya hadisnya. Sampai wala adzabin ya. Jadi ini sebuah puncak kenikmatan ya, yaitu masuk surga. Terlebih lagi tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa perhitungan. Tanpa hisab ya, tanpa perhitungan, tanpa azab, tanpa disiksa. Di sini di hadisnya ya, jadi ini sebuah kisah nih ya. Kisahnya itu yang pertama ya, Said bin Jubair ini bertanya, siapa yang melihat bintang jatuh ya, semalam ya.
Maka ini Husain bin Abdurrahman ya, yang ngacu gitu ya, itu menjawab, saya sudah melihatnya, melihat bintang jatuh semalam. Tapi ya saat itu pula ya, bersamaan itu saya sedang nggak sholat, dari waktu dia lagi nggak sholat ya, tapi disengat kalajengking. Terus si Husain ya itu minta ruqyah. Kenapa minta diruqyah? Ya alasannya apa? Nah, karena ada hadis Asy-Sya'bi yang penjelasannya itu tidak ada ruqyah atau tidak boleh ruqyah kecuali karena ain atau sengatan ya. Tapi dijelasin hadis dari Ibnu Abbas. Nah itu yang tadi ya, bahwa umat-umat itu telah ditunjukin nanti ya di hari kiamat ya. Itu ada seorang nabi yang cuman satu umatnya ya, dan juga ada cuman 2 umatnya itu ya. Ada juga yang nggak ada umat pun ya, gitu si nabinya itu ya. Bisa. Nah itu. Maka di sana terus ya, pelosok ya, ditampakkan suatu jumlah yang banyak. Disangkanya ini umat Nabi Muhammad ya. Ternyata umatnya Nabi Musa, banyak sekali ya, dari Bani Israel itu. Ditunjukin lagi ya yang banyak ya. Nah bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah baru segitu ya. Nah ada ya, tunjukin lagi, inilah umat Nabi yang sesungguhnya masuk surga tanpa hisab dan azab ya, bersama mereka. Artinya 70.000 itu kan ya, di sini dikatakan bersama mereka ya, ma'ahu. Kalau dikatakan ma'ahu berarti jumlahnya tidak 70.000. Cuman memang bersamaan itu 70.000. Ya. Dan ini harus dipahami hadis ini ya, gitu. Jangan karena ini bacanya letelek ya, dengan baca letelek, oh berarti yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu 70.000. Sedangkan jumlah sahabat itu banyak, belum jumlah tabi'in, belum jumlah salafus saleh ya. Terus nanti kesempatannya masuk ke kita enggak? Itu juga pertanyaan buat kita kan gitu. Masa 70.000 ya kita berarti nggak masuk kalau 70.000 kan? Nah itu. Kalau katakan 70.000, jadi jangan baca hadis ini letterlek gitu ya. Gitu. Kadang 70.000, oh 70.000 gitu. Nah, itu cuman hadisnya bacanya letterlek. Tapi kan ada perkataan ma'ahu, bersama mereka, berarti kan lebih dari 70.000. Cuman kan saat itu disebutkannya ma'ahu ya, bersama mereka 70.000. Artinya 70.000 ini bukan batasan gitu ya. Ya. Sab'una alfan di sini bukan batasan. Karena ada kata wa ma'ahum ya. Ma'ahum ya, ma'ahum. Kata ma'ahum. Kalau ma'ahum itu yang sebelumnya ya tadi. Yang ahadun ya. Oh ya. Saya lupa. Ma'ahum ya, ada kata ma'ahum. Jadi dari kalau ada kata ma'ahum di sini ya, bersama mereka, berarti bukan batasan ya. Karena ada kata ma'ahum. Nah, ini harus dipahami hadis itu ya. Bukan hanya baca letterlek ya. Gitu. Bukan hanya baca terjemahan gitu ya. Yang baca terjemahan maksudnya gitu.
baca kieu we, baca kieu. Apalagi kan ini kan hadisnya jabrik nih ya. Tuh. Kalaupun misalnya ada harokatnya ya paling satu dua tuh ya. Nggak semuanya tuh ya. Ini juga kalaupun ada harokat semuanya juga kecil-kecil tulisannya juga. Gitu. Saya juga kadang kalau kecil seperti ini ya ada yang satu dua nggak jelas tuh ya. Dan satu dua juga nggak mudah diingat juga nih. Kecil misalnya biasanya. Nah ini. Jadi itu baru kisahnya sampai situ ya. Hadisnya masih panjang. Yang sebenarnya ini sudah dijelaskan juga dulu ya. Hanya kita jelaskan kembali agar kita lebih paham ya. Lagi menyangkut hadis ini juga terus pasti akan terus dibahas ya. Ya, orang siapa sih yang nggak mau masuk surga ya. Nah, salah satunya kita belajar dari hadis ini juga ya. Gitu. Nanti kita akan melanjutkan hadis ini. Sekarang kita baca dulu biografi orang-orang yang ada dalam hadis ya. Yang tersebut dalam hadis. Yaitu pertama Husain ya, bacanya dengan huruf shad. Adalah Husain bin Abdurrahman Al-Sulami Al-Harisi. Itu dari tabi'ut tabi'in. Meninggalnya pada 136 Hijriah, usianya 93 tahun. Insyaallah ya. Panjang. Ya, ini kalau para ulama hadis panjang. Ya, alhamdulillah juga. Mbah saya juga panjang gitu. Ya. Iya. Mbah saya juga masih kadang kalau dikatakan katanya 90 tahunan gitu ya gitu. Bapak saya 96. Masya Allah ya. Kalau yang diiringinya emang ada orang yang berilmu gitu ya. Dimandiin. Ya. Diiringinya orang yang berilmu itu peranjang Pak. Itunya umurnya. Jadi enggak 50 60 gitu ya. Kadang tuh ya ada yang sampai 90. 80 90 lah gitu. Sampai segitunya. Kenapa? Yang diiringinya orang yang berilmu. Nah, salah satunya juga ini karena beliau juga ini Husain bin Abdurrahman itu ya, orang yang berilmu ya. Pasti umurnya banyak di antara mereka yang panjang-panjang ya. Nabi Nuh 1000 tahun ya. Nabi Nuh itu lebih dari 10 tahun. Beda pendapat cuman disepakati lebih dari 10 tahun. Terus nih, Said bin Jubair adalah al-imam al-faqih, salah seorang Ibnu Abbas, salah seorang murid dari Ibnu Abbas yang paling menonjol di antaranya ya. Beliau jadi imam dari para pemimpin ya, disebutnya al-imam al-faqih ya. Karena kefakihannya ya. Imam daripada fuqaha gitu. Luar biasa gitu ya. Orang-orang yang memahami fikih ya gitu. Tapi Said bin Jubair ini meninggalnya dibunuh oleh Al-Hajjaj ya. Pada 95 Hijriah. Al-Hajjaj itu orang yang ya munafik lah. Munafik.
Mapik. Terusannya gerusan. Nantilah kita akan jelaskan ya. Siapa Al-Hajjaj? Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf ya. Usia beliau itu, nah, Said bin Jubair mah tidak mencapai 50 tahun ya. Said bin Jubair karena sudah terbunuh lebih dulu ya. Sekarang Asy-Sya'bi adalah Amir bin Asy-Syarahil Al-Hamdani. Beliau lahir pada masa khilafah Umar bin Khattab. Meninggal pada 103 Hijriah. Beliau termasuk seorang tabi'in yang dapat dipercaya. Buraidah dengan mendomahkan huruf pertamanya yaitu huruf ba ya, dan memfathahkan huruf kedua yaitu huruf ra. Ya, cara bacanya Buraidah adalah Ibnu Shoaib bin Al-Harith Al-Aslami, seorang sahabat yang terkenal ya, Buraidah. Beliau meninggal pada 63 tahun. Ibnu Abbas, pasti ya kenal ya, Abdullah bin Abbas ya, adalah seorang sahabat yang mulia. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan beliau dengan doa, Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah ia tentang agamanya dan ajarkanlah ia ilmu tafsir. Maka jadilah beliau sebagaimana doa Rasulullah, dan beliau meninggal di Taif pada 68 Hijriah. Segitu dulu ya. Ini luar biasa, udah warak ini ya, baca kisah-kisah, terus juga baca orang-orang yang tersebut dalam hadis ini atau perawinya ya. Nanti kita akan sambung nih dengan hadis Ukasyah ya. Lanjutannya itu dari hadis tentang Ukasyah ya. Nah, itu saja dulu. Wa'alafu minkum wa'alafikum. Besok insya Allah kita lanjutkan. Besok masih pada Sadur hari Selasa ya. Siapa? Itu mah ada kemarin hari Ahad. Iya, tentang akhlak ya. Wa'alafu fikum wa'alafu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga kita dilancarkan ya, juga bisa menyelesaikan juga hadis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.